Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, rekan-rekan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama-sama kita lanjutkan pembahasan kitab yang 1 bulan ini kita rencanakan selesai insyaallah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam topik yang sama, yaitu adalah bagaimana caranya memanjangkan umur kita atau memproduktifkan, memanfaatkan umur kita dengan amalan-amalan yang memiliki pahala berlipat, ya. Mengulang kembali, di sana ada yang pertama yang terkait amalan-amalan yang terkait dengan sholat, ya. Satu di antaranya adalah sholat yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, ya. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang terkait dengan haji dan umroh atau pahalanya setingkat haji atau umroh atau haji dan umroh. Ya, di sana di antaranya adalah sholat syuruk, ya, atau menghadiri majlis, majlis ilmu atau ta'lim atau mengajar ilmu sama, ya. Itu pahalanya seperti kita melakukan haji, ya. Tadi malam kita membahas juga tentang pahala orang yang azan atau menjawab azan, ya, yang pahalanya itu seperti jumlah orang yang datang sholat. Itu luar biasa, ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita membahas satu bagian yang juga tidak kalah penting, yaitu adalah puasa, ya. Al-far'u ar-rabi as-siyam. Hadirin rahimakumullah, pada muqaddimah kitab ini atau pembahasan as-siyam ini disebutkan di sini hatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimin 'ala al-iktsar min siyamin nafl tiwala ayyamis sanah sayifan wa syita'an. Disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memotivasi kita semua atau orang-orang muslim untuk memperbanyak puasa sunnah. Jadi puasa yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Ya, kalau puasa wajib itu tidak ada perdebatan lah, ya, itu memang wajib. Tapi yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Tiwala ayyamis sanah, ya, sepanjang tahun atau sepanjang hari pada tahun-tahun, ya, baik itu saat suasana saif itu musim panas, dan yang kedua itu adalah suasana syita itu musim dingin. Gak apa-apa mas, nanti saya. Terima kasih Kang Ridwan, penjaga pintu masjid sekarang, bukan penjaga pintu surga. Kalau yang surga itu malaikat, ini pintu masjid. Hadirin rahimakumullah, saya ulang kembali, jadi memang ada anjuran, ada motivasi, ada stimulus yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita agar kita itu memperbanyak puasa pada hari-hari yang memang dianjurkan, nanti akan disebutkan itu selama dalam 1 tahun gitu, ya.
Kemudian disebutkan di sini faraghaba fi siyami ayyamil itsnain wal khamis. Puasa sunnah yang dianjurkan itu adalah puasa Senin Kemis. Ya. Puasa di hari Senin dan di hari Kamis. Yang kedua adalah ayyamul bid. Ya. Puasa pada ayyamul bid. Nanti dijelaskan di sini lebih lanjut. Kemudian puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kemudian puasa Ashar Dzulhijjah, 10 Zulhijjah, atau bisa juga dimaknai 10 hari pertama bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Ya. Kemudian di bulan Muharram. Nah, tapi di sini disebutkan teman-teman, dari jumlah puasa yang disampaikan di sini, ya, Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya, kemudian di bulan Sya'ban, kemudian 10 Zulhijjah terutama, ya, atau 9 dan 10 itu yang paling penting, ya. 9 itu Arafah, ya. Kemudian yang ke-10 tidak, ya. 10 itu kita Idul Adha. Ya, dari 1 sampai 9. Jadi awal-awal. Kemudian di Muharram. Tapi disebutkan di sini bal wa ja'ala, ya, wa ju'ila min afdhalus siyam, ya, man ja'ala nisfa hayatihi kulliha fi shaumin wa huwa al-mutamatthil fi siyami Daud alaihi salam alladzi kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ya. Akan tapi puasa yang kemudian afdol, lebih utama, di mana seseorang itu menjadikan setengah hidupnya, katakan seperti itu adalah untuk puasa. Contohnya adalah puasa Daud. Alladzi kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, yaitu seseorang berpuasa sehari dan buka sehari. Disebutkan di sini, ya, hadisnya dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, wa ahabbus salati ilallahi salatu Daud, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Dalam riwayat Ahmad, ya, disebutkan di sini bahwasanya puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa Daud, di mana beliau, ya, puasanya sehari kemudian bukanya sehari, selang-seling. Dan salat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Daud juga. Kana yanamu nisfal laili, di mana beliau itu tidur, ya, hanya setengah malam saja. Kemudian beliau bangun sepertiganya, atau, ya, wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur lagi, ya, seperenamnya. Ya. Ini berdasarkan hadis seperti itu, ya. Apa hikmahnya, misalkan kalau kita tanya hikmah, kenapa kemudian puasa Daud itu lebih utama atau lebih dicintai dibandingkan puasa yang lain? Karena konsekuensinya orang melakukan ibadah puasa dengan sistem atau dengan cara puasa Nabi Daud, otomatis usia yang akan dia isi itu dengan ibadah, gitu. Dan usia yang akan diisi dengan ibadah yang luar biasa, yaitu saum, itu puasa. Karena begini teman-teman sekalian, ibadah saum ini kenapa dianggap ibadah yang luar biasa? Dalam satu hadis disebutkan, dalam satu ayat disebutkan, di para ulama itu mengutip satu ayat tentang kesabaran ketika berbicara tentang puasa. Ya, kesabaran ini kan penting, ya teman-teman, ya, dalam menghadapi kehidupan itu. Hidup itu kalau nggak sabar repot. Ya, kita nggak bisa bertahan hidup. Ya, harus ada kesabaran. Ya, sabar itu dalam 3 hal. Ya. Pertama adalah sabar di dalam ketaatan.
sering datang ke majelis ilmu, sering datang ke masjid, kita sabar. Terus konsisten kita, itu namanya sabar. Ya. Berupaya untuk istiqomah datang terus, itu namanya sabar dalam melakukan ketaatan. Walaupun dingin tetap ke masjid, apalagi dingin kan, pahalanya lebih besar. Kemudian sabar di dalam apa? Di dalam meninggalkan kesalahan, meninggalkan dosa. Wah ini nggak boleh, kita nggak lakukan. Terus kita nggak lakukan. Ya, jangan sampai banyak alasan gitu. Oh ini kan di Korea bukan di Indonesia, jadi makan ini jadi boleh, begitu ya. Tapi kita terus itu konsisten tidak melakukan kesalahan itu namanya kesabaran dalam meninggalkan dosa. Yang terakhir itu adalah kesabaran di dalam apa? Menerima ujian. Jadi sabar itu bukan cuma saat menerima ujian. Ya, 3 aspek itu. Terakhir adalah sabar menerima ujian. Dibilang sama temennya, kamu jomblo belum nikah-nikah, sabar. Gitu ya. Ya. Gak usah marah gitu ya. Atau ujian apapun, karena memang tidak ada yang tidak diuji. Bahkan dalam satu kalimat disebutkan asyaddun nas balaan, ya, manusia yang paling banyak mendapatkan ujian itu siapa? Humul anbiya, mereka tuh para nabi. Kita tuh belum seberapa, sekelas nabi, ya, nabi masuk surga semuanya, tapi masih diuji. Kita belum jelas masuk surga aja nggak mau diuji, belagu amat gitu kan. Ya, dan merasa kayaknya paling berat ujiannya. Enggak, kita enggak sebanding dengan mereka. Nah, apa hubungan kemudian puasa dikaitkan dengan kesabaran ini? Karena kata para ulama bahwa orang yang berpuasa ini telah melakukan 3 aspek kesabaran itu. Dia kalau puasa dia nahan dari yang diharamkan, ya kan? Dia lagi puasa berarti dia saat itu melakukan ketaatan. Dia kalau lagi puasa diuji pun dia harus sabar. Bahkan ketika ada orang yang bikin marah, kata Rasulullah, ya katakan inni shaim, aku ini sedang puasa. Makanya ayat yang dikaitkan dengan kesabaran itu, ya itu tentang puasa, ya. Atau ayat yang dikaitkan tentang puasa itu ayat yang berkaitan dengan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar itu apa? Bighairi hisab, tanpa batas. Nah, kesabaran itu seperti puasa. 3 aspek itu dilakukan sekaligus, 3 aspek dalam kesabaran. Dan orang yang melakukan puasa itu akan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cuman puasa saja yang disebutkan ibadahnya itu langsung hubungannya sama Allah. Ya, hadisnya jelas itu. Saya ulang ya. Jadi hanya puasa saja yang ibadahnya itu dihubungkan langsung sama Allah. Ibadah yang lain enggak. Kullu amal ibni Adam lahu, kata Rasulullah. Setiap amal anak Adam itu, berarti amal anak Adam itu apa? Ya salat, ya haji, ya zakat misalkan. Itu semuanya untuk dia. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Itu dalam hadis qudsinya. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Terserah Allah. Makanya di antara luar biasanya orang berpuasa itu adalah sepanjang dia membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia berpuasa, apalagi pada waktu-waktu yang sangat mustajab, ya. Itu adalah di akhirnya saat mau buka itu dia mengangkat tangannya kepada Allah, doa'uhu mustajab. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di sini, ya, kalimatnya walihada amdu katsir, ya, minas salaf, ya, rahimahumullahu taala mu'dham ayyamihim fi siyam hatta balagha ba'dahum, ya, bi siyamid dahr kullihi wa huwa amara manhi an wa la'allahu lam yablughum dzalika. Sampai-sampai generasi sebelum kita itu generasi salaf, ya, tabi'in tabi'ut tabi'in,
para sahabat, ya. Mereka itu hari-harinya itu dengan puasa. Itu mu'dham ayyamihim bisyam. Sampai-sampai ada yang di antara mereka itu hampir puasanya itu setahun penuh gitu. Ya. Itu sebelum mereka tahu ada larangan ya. Tapi nanti ketika ada larangan ya tidak begitu kondisinya. Ya. Puasa itu sudah dijelaskan tadi. Ada hari-hari tertentu di mana kita bisa melakukannya. Ya. Tinggal pilih saja mau yang mana gitu. Kalau kita nggak sanggup seperti Daud, Nabi Daud, puasa Daud, kita ambil yang paling ringan. Misalkan Senin Kamis saja. Ini ada teman kita yang rajin puasa Senin Kamis, subhanallah. Ya, Mas Eko tuh rajin tuh. Ya. Jangan jadi bercandaan ya, masya Allahnya ya. Saya sering dengar kayaknya jadi bercandaan lama-lama itu. Karena itu kalimat zikir kepada Allah. Jadi rahimakumullah, ini luar biasa ya. Jadi di awal ingin saya tegaskan buat kita semuanya, ya. Kalau kita isi tadi balasannya itu tanpa batas dan balasannya terserah Allah, teman-teman. Jadi kalau bahasanya terserah Allah ya tidak ada kelipatan-kelipatan seperti yang disebutkan sama kita sebelumnya atau pembahasan kita sebelumnya. Pembahasan kita sebelumnya itu kan ajak gitu. Haji, umroh misalkan, sekian misalkan. Ya. Tapi kalau udah kalimatnya terserah Allah, ya subhanallah. Ya, tanpa batas Allah ngasihnya sama kita. Ya, keutamaannya juga luar biasa. Ya, apalagi yang jomblo nih. Kayak saya juga jomblo jatuhnya ini. Jauh dari istri, percuma juga bilang beristri. Orang nggak ada istrinya. Jadi kalau ditanya kamu di sini dan nikah belum? Belum. Pernah ada bapak datang ke sini. Mungkin karena melihat saya masih muda gitu ya. Bohong gitu ya. Dia tanya sama saya, udah nikah belum Ustaz? Pak, nggak salah tanya Pak. Udah nikah belum Pak Ustaz gitu. Jadi ada teman kawan yang datang sedang traveling ke sini karena anaknya kuliah di sini, ngobrol sama saya. Apa mau ditawarin anaknya kata saya. Tapi saya nggak ambil kesempatan dalam bukan kesempitan kesedihan istri. Saya nggak mau ngambil kesempatan dalam kesedihan istri itu ya. Saya bilang saya udah punya anak 6 Pak. Subhanallah. Ya jadi kita semuanya jomblo pada dasarnya. Perbedaannya hanya pada status saja. Hadirin rahimakumullah. Itu ya, di awal kita sudah jelas ya, insyaallah ya. Puasa ini luar biasa. Ya. Berarti orang puasa itu kan kalau kita baca hadis Nabi saja misalkan yang berkaitan dengan puasa itu ketika Nabi berbicara tentang anak muda itu dikaitkannya dengan ibadah kan banyak itu kan ya. Bicara anak muda tuh banyak dikaitkan dengan ibadah. Tentang yang 7 orang mendapatkan naungan saja itu dengan ibadah. Iya kan? Syabun qalbuhu mu'allakun, syabun ashun fi taatillah gitu ya, atau nasyiun fi taatillah. Seorang anak muda yang hidupnya selalu dengan ketaatan kepada Allah. Itu mendapatkan naungan 7 orang yang mendapat naungan itu di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian juga yang hatinya senantiasa tertaut dengan masjid. Dan ternyata ketika mengaitkan dengan puasa pun itu anak muda. Suatu ketika ada anak muda yang dia itu ya katakanlah anak muda lah pada umumnya lah. Kalau lihat perempuan syahwatnya muncul kan gitu kan. Anak muda lah. Kalau orang tua lebih berkurang lah. Dikit doang tapi sama aja. Ya. Itu anak muda. Kalimatnya gimana? Ya ma'syaras sabab. Itu kan anak muda. Wahai para pemuda kata Rasulullah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji fa illam tastati' apa? Fa bisyam. Ya. Fa illam tastati' fa bisyam.
Hadirin rahimakumullah, di situ disebutkan, wahai anak muda, wahai para pemuda, kalau kamu belum bisa menikah, ya, kalau kamu belum bisa menikah, maka berpuasalah. Ya. Karena itu bisa lebih menahan kamu, menjaga kamu, mata kamu terjaga, farj kamu terjaga, kemaluan kamu terjaga. Wa ahsan lil farj, kan, kamu akan lebih mulia. Karena orang yang menahan syahwatnya itu disebutkan dia termasuk orang yang akan selalu untung dalam kehidupannya, akan selalu menang dalam kehidupannya. Ya, contoh aja, banyak kan orang-orang hebat sekalipun gagalnya gara-gara apa? Kalahnya gara-gara perempuan. Ya. Kita kalau lihat film-film tentang tentang politisi-politisi misalkan, itu kan kalahnya juga gara-gara perempuan. Ketika dia sudah pernah lihat film Ainun Habibie belum? Belum ya? Kamu belum pernah, Wan. Oh, kamu di Korea terus. Di YouTube. Oh iya, di YouTube ya. Ainun Habibie saya nonton sama istri saya, luar biasa itu filmnya. Sama anak saya umur berapa waktu itu, masih kecil. Jadi dalam cerita di Ainun Habibie itu, ketika Habibie jadi presiden, itu banyak proyek-proyek yang ditawarkan sama dia, disodorkan sama dia, itu harus di ACC. Ya, jadi pemimpin dia seperti itu saat itu. Jadi misalkan ada proyek mana, itu nggak gol, gara-gara Habibie-nya nggak mau tanda tangan gitu, atau Habibie-nya tuh nggak mau menyetujui proyek-proyek itu. Ketika ditawarkan sama uang juga Habibie nggak mau nerima, bawa uang tuh orang tuh 1 koper. Ayo, kamu jangan sampai bahasanya begini, kamu jangan sok suci nih, saya kasih uang gitu. Habibie itu nggak mau, tawarin. Kemudian biasanya itu bukan perempuan, biasanya itu ada pihak tanda kutip pihak ketiga yang mengirimkan perempuan kepada orang-orang seperti itu, biar dia itu mau pada akhirnya. Ya, cerita film Cleopatra itu juga begitu. Gagalnya itu karena perempuan. Ya, kita ini banyak yang jatuh juga laki-laki. Laki-laki juga udah banyak harta, yang dipikirin apa? Nikah lagi. Bukan yang lain dia. Ya, perempuan juga. Maka cara meminimalisir ya. Jadi sebenarnya dia bukan tidak baik. Maksudnya kecenderungan kita kepada pasangan atau lawan jenis itu suatu hal yang normal. Kalau nggak ada malah nggak normal gitu. Jadi Islam itu seperti misalkan amarah. Amarah itu tidak dihabiskan oleh agama itu secara habis gitu, nggak dihilangkan. Tapi dia diminis sama agama biar kemudian amarah itu berada pada posisi yang tepat. Maka muncullah ketegasan, gitu kan? Seperti kita tawadhu dengan rendah hati dengan rendah diri. Islam itu bukan mengajarkan orang rendah diri, tapi tawadhunya gitu. Ya sama juga syahwat itu bukan dihancurkan sama agama atau dihilangkan sama agama, karena itu bagian hal-hal yang sifatnya normal. Hanya saja kemudian diminimalisir agar dia itu berada pada sesuatu yang halal gitu. Ya, salah satunya apa, dengan pernikahan kan seperti itu. Nah kalau misalkan kita nggak bisa nikah, ya, kita nggak bisa nikah nih. Oh, anak muda, kamu udah punya kemampuan, udah punya harta, udah punya ya badan kamu sehat, ya. Tapi kamu nggak punya kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Menikah itu bisa menurunkan tadi, lebih menjaga kemaluan, membuat kamu suci, bersih dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu nggak mampu, kata Rasulullah apa? Alaika bisyam, maka puasalah. Ya udah, kita memang harus banyak-banyak puasa ini. Ya. Puasa mata, puasa semuanya itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Itu ya. Nah, sekarang puasa apa saja disebutkan di sini. Yang pertama adalah siyam ayyam makhsusah ya. Siyamu ayyamin makhsusatin ya. Puasa pada hari-hari yang khusus. Ya.
Iya harus minum dulu ini syarat. Maaf ya. Mendahului. Bismillah. Disebutkan di sini inna siyamaka ithnaini wa arba'ina yawman fis sanati siwa Ramadan. Ya. Puasamu 42 hari di dalam satu tahun. Ya, kecuali Ramadan. Ya, jadi dihitung itu sekitar 42 hari. Yuktabulaka bihi thawabu siyami sab'i mi'atin wa ishrina yawman ay sanataini, maka tercatat ya bagimu itu pahala puasa sebanyak 700 ya 20 hari 720 hari atau sekitar 2 tahun. Jadi orang melakukan puasa pada waktu-waktu yang tadi nanti disebutkan ya. Puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kemis, puasa ya Sya'ban tadi, puasa Zulhijjah, kemudian puasa di bulan Muharram ya. Itu ketika dihitung itu dia itu melakukan puasa sebanyak berapa hari? Sebanyak 42 hari dalam satu tahun, kecuali bulan Ramadan. Nah, pahala yang didapatkan sama dia sama saja puasa selama 2 tahun. Sekitar 720 hari atau 2 tahun. Itu pahalanya. Ya. Kaifa yakunu dzalika? Bagaimana bisa jadi begitu? Nah, perhatikan perincian di bawah ini. Yang pertama adalah al-muhafadzatu 'ala siyami sitti Syawalin ba'da Ramadan. Yang pertama adalah dengan cara apa? Dengan cara orang menjaga puasa 6 hari selama di bulan Syawal. Selama di bulan Syawal setelah Ramadan. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang dia itu berpuasa Ramadan, kemudian dilanjutkan puasa 6 hari selama di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Itu satu yang pertama. Puasa Syawal itu hitungannya setahun. Ya. Kasiyamid dahr. Ya, bagaimana ngitungnya? 30 hari, 1 tahun itu berapa hari? 360. Ya. Berarti 30 dikali 10 sama dengan 300. Kenapa dikali 10? Karena ya satu kebaikan itu hitungannya 10. Satu ibadah itu hitungannya 10. Satu kali puasa hitungannya 10. Berarti 360 hari kan? 1 tahun kan? Nah, sisanya puasa Syawal. Puasa Syawal itu 60. 60 juga sama. 6 hari. 6 hari dikali 10 juga. Karena satu kali puasa hitungannya 10 kebaikan. Maka jadinya 60 hari kan jadi. Maka di total 360 hari. Hitung-hitungnya begitu. Ya. Jadi kalau kita melakukan puasa Ramadan dilanjutkan dengan Syawal, kalau kita nggak melanjutkan dengan Syawal, kita dapat pahalanya berarti hanya 300 hari saja, hanya Ramadan saja. Tapi kalau kita tambah dengan puasa Syawal 6 hari, nggak mesti berturut-turut, yes, 2 Syawal misalkan, 2 kita kan nggak puasa di hari Idul Fitrinya kan, 2, 3, 4 nggak mesti. Kita mau ambil di tanggal sekian, yang penting genap 6 hari. Atau kita mau ngambil di Senin Kemisnya biar dapat double, nggak apa-apa juga. Ya. Yang nggak boleh itu yang wajib didobelkan, yang sunnah didobelkan itu nggak apa-apa. Ya misalkan yang wajib kita lagi puasa Ramadan, ini hari Kemis, saya niat puasa Senin Kemis, itu nggak bisa. Gitu. Tapi kalau puasa sunnah dibarengin dengan niat, seperti misalkan kita pas berbarengan Ayyamul Bid berbarengan juga dengan Senin Kemis, dapat pahala Senin Kemis juga.
gitu contohnya. Yang pertama ya, kalau kita mau dapat puasa pahala puasa 2 tahun hitungannya atau sekitar 720 hari ya, itu yang pertama caranya dengan puasa Syawal. Yang kedua, al-muhafadzatu ala siyami ayyamil bid min kulli syahrin arabiyyin wa hiya al-yawm ats-tsalits 'ashar wal rabi' 'ashar wal khamis 'ashar. Menjaga dengan apa? Puasa ayyamul bid. Itu. Setiap bulan, bulannya bukan hitungan bulan Masehi, hitungannya bulan Hijriyah atau bulan Arab ya. Min kulli syahrin arabiyyin. Kapan saja tanggalnya? Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Ya, tiap bulan kita melakukan puasa ayyamul bid. Ya, itu 13, 14 sama 15. Apa pahalanya di sini? Ya. Hadisnya berbunyi begini ya, siyamu thalathati ayamin min kulli syahrin ya, siyamud dahru ayamul bid ya, sabihatu 13 wa 14 wa 15 atau siyamu thalathati ayam ya, syi'ta wa dzalika lama rawahu Abu Dzar al-Ghifari anna Rasulullah sallam man shoma ya, min kulli syahri thalathati ayamin fadzalika kasiyamid dahr ya, fa anzalallahu azza wa jalla tasdiq dzalika. Jadi puasa ini pun pahalanya luar biasa, seakan-akan kita puasa ya 1 tahun gitu ya. Seperti itu. Yang kedua ya, jadi kalau kita mau dapat pahala yang banyak itu ya sama saja kita memanfaatkan umur kita dengan ibadah yang luar biasa, itu adalah tadi ya, kita istiqomah saja untuk Syawal sama apa? Istiqomah Syawal sama ayyamul bid saja udah luar biasa itu. Ya. Dapat itu puasa itu jumlahnya setahun penuh dengan Syawal ya. Kemudian dengan ayyamul bid juga bisa dapat setahun, itu luar biasa ya. Baru dengan itu, belum lagi nanti dengan tambah yang lain, itu bisa lebih banyak lagi pahala yang akan kita peroleh. Ya. Tadi ada di bulan-bulan tertentu ya, ada puasa di bulan kalau puasa Arafah kan dengan puasa Arafah itu kan 9 Zulhijjah ya. Kemudian ada puasa di bulan Muharram ya. Itu tanggal 10 yang utama. Bisa juga ditambah dengan 9 Tasu'a. Kalau itu kan hubungannya dengan pengampunan dosa, maka Allah akan ampuni dosa dia kan begitu kan? Pernah dengar kan hadisnya kan? Orang yang melakukan puasa 9 Zulhijjah atau puasa Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Nah, tapi kalau yang 2 tadi minimal kita lakukan, ya kita lakukan tadi puasa Syawal dengan puasa apa? Puasa ayyamul bid, itu pahalanya seperti yang pertama setahun, yang kedua setahun, berarti 2 tahun kita melakukan puasa. Itu saja kita konsisten. Syawalnya jangan sampai lewat, ya. Kemudian ayyamul bidnya kita lakukan, itu dah subhanallah. Ya kalau mau ditambah dengan ibadah saum yang lain yang bisa kita lakukan, itu juga nggak apa-apa. Artinya kalau Senin Kemis kita hitung-hitungan masih susah karena lantaran apa? Lantaran jumlahnya kalau dihitung masih lebih banyak. Kalau ayyamul bid kan cuma 3 hari, gitu. Ya silakan. Ya, seperti itu. Wah ini offside ini. Tenang. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama puasa Syawal, puasa pada hari-hari tertentu, yang di sini ditekankan Syawal dengan ayyamul bid. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini teman-teman, ini 2 hal saja yang disampaikan di buku ini. Yang pertama puasa pada hari-hari tertentu, yang kedua itu taftirus syam atau taftirus shaimin. Memberi buka kepada orang yang puasa. Jadi yang dikaitkan dengan puasa itu sekali lagi itu 2 hal. Yang pertama puasa pada hari-hari tertentu, yang lebih ditekankan 2 yaitu puasa Syawal dengan puasa ayyamul bid. Ayyamul bid itu 13,
14, 15 di bulan Hijriyah ya. Ya, berarti Muharram tanggal 13, 14, 15. Safar 13, 14, 15 ya. Seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan puasa itu ternyata adalah ibadah apa? Ibadah yang kita kalau memberikan makan kepada orang yang puasa. Tuh, taftirus shaimin. Ya, idza arada al-wahidu minna an yaksab thawaba siyami yaumin wahidin fala budda an yumdi nahara dzalikal yaum mumsikan 'anil muftirat. Disebutkan di sini jika seseorang mau mendapatkan puasa mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa 1 hari penuh, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memberi buka kepada orang yang puasa. Subhanallah ya, agama kita nih baik sekali. Hadisnya bagaimana? Hadisnya ya, disebutkan di sini man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun pahalanya seperti yang didapatkan orang itu. Subhanallah ya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Ya, karena hidayah pertamanya sudah nih. Kita mau belajar hidayatul rusyd. Mau belajar namanya hidayatul rusyd. Maka salah kalau ada orang bilang, "Kamu kenapa enggak pakai jilbab?" Orang saya belum dapat hidayah. Kenapa kamu misalkan nggak ke masjid? Saya belum dapat hidayah. Kenapa kamu nggak sholat? Saya belum dapat hidayah. Hidayah itu harus dicari. Hidayah terus dengan mencari ilmu, dengan belajar, dengan membaca, nanya sama orang. Ya. Yang kedua baru hidayah taufik, yang itu hak prerogatif Allah. Jadi ada usaha kita, kemudian ada hak Allah untuk memberikan gitu. Jadi kalau kita nggak pernah usaha, nggak pernah mau datang, nggak mau pernah, gimana Allah juga. Ya, tapi kadang ada juga perantara-perantara yang sifatnya rusdiyah tadi tidak dilakukan, tapi Allah punya kehendak ada aja. Ya, saya pernah dengar cerita misalkan ada seorang pendeta, ya dia itu bisa masuk Islam cuman gara-gara sering dengar suara azan. Tiba-tiba pas dia tidur azan dengeran terus, kata pendeta itu. Saya mau tidur susah, azan kedengaran di kuping saya, padahal lagi nggak ada azan itu, terus aja. Ya, awalnya dia menghina Islam, membenci Islam, jelek-jelekin Islam, melarang orang masuk Islam. Ya, tapi qadarullah tuh, ya Allah punya kuasa. Ya, dia seharian begitu sampai saking dia merasa ya, terganggu dengan suara itu yang terdengar terus, datanglah ke dia ke sebuah masjid yang di situ ada seorang ustadz. Cerita dia sama ustadznya, "Ustadz saya begini. Ustadznya sambil senyum-senyum. Udah, kalau kata sekarang login gitu ya. Udah login kamu gitu. Ya. Jadi itulah hidayah Allah ya. Kalau Allah sudah berkehendak, siapapun ya kalau Allah berkehendak pasti bisa. Ya, makanya teman-teman jangan pernah berhenti walaupun masih berdosa, katakan berhenti untuk mengingat Allah. Ya, tetap harus zikir, tetap harus salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena satu sosok yang luar biasa, ya, menjamin kita untuk masuk surga sampai Nabi menunggu kita semuanya masuk ke dalam surga. Nabi kita itu Rasulullah SAW dengan syafaatnya, ya, syafaat al-uzma, ya, kita diberikan itu, kita tunggu itu. Maka jangan sampailah ya, kita naik turun suka salah, ya, jangan sampai lupa sama Rasulullah SAW. Jangan sampai lupa, ya, kita tetap lisan kita berupaya untuk zikir kepada Allah, ya, biar Allah bimbing kita
Ya, meskipun kita masih sebagai pendosa gitu ya. Lebih baik kita berlomba-lomba untuk mendapatkan taubat dari Allah. Walaupun kita juga susah. Ya, terus dengan ya, habis melakukan kesalahan saya berdosa lagi, melakukan kesalahan saya berdosa lagi. Ya enggak apa-apa. Ya, daripada kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi, ingat lagi. Tapi saya berbuat kesalahan lagi, udah ingat lagi sama Allah. Usahakan terus minta sama Allah, terus minta. Saya sampai pada posisi misalkan lemah gitu ya, artinya ibadah kok begini-begini aja sholat. Kadang-kadang manusia itu ya kayak saya juga sama lah, sholat ke masjid bisa jadi akhirnya berpikir ini hanya pekerjaan saja gitu. Ketika pada posisi yang rendah itu begitu, ini hanya pekerjaan, sehingga nggak melakukan dengan keikhlasan ya, akhirnya kering, ruhiyahnya kering gitu ya. Sampai doa saya itu begini aja, ya Allah, hamba ini lemah, tapi hamba cinta sama kamu ya Allah. Hamba ini cinta ya Allah sama kau ya Allah. Ya, Allahumma inni uhibbuk wa in kuntu asiyan. Ya Allah, aku ini cinta walaupun aku masih suka bermaksiat kepadamu. Itu kalau sudah selama-lamanya doalah seperti itu, minta sama Allah walaupun dengan bahasa kita. Biar Allah senantiasa membimbing kita semuanya insyaallah. Ya. Kadang-kadang bicara tentang amal-amalan ini sangat berat buat sebagian orang atau bagi kita. Wah, sholat saja udah susah kita, apalagi harus puasa, kerja lagi, gitu kan? Ya, tapi satu saat dengan saya kasih ilmunya, semoga satu saat bisa kita amalkan. Itu aja ya. Itu. Jangan dianggapnya ini nggak penting ilmu. Nanti satu saat kita amalkan. Kalau mungkin udah enak, udah di Indonesia, pekerjaan nggak seperti di sini misalkan. Coba kita amalkan ya. Kalau misalkan cuma dapat dari 6 hari Syawal cuma dapat 1 hari 2 hari, minimal kita udah ikhtiar ya, udah usaha. Kalau kita belum bisa sampai 6 hari, bisa sampai 2 hari, mungkin tahun depan jadi 3 hari, mungkin tahun depan lagi jadi 4 hari. Terus kita belajar, kita biar kita apa, dicintai oleh Allah. Karena orang yang sibuk mencari cinta Allah, Allah akan berikan apapun yang Allah ingin, yang dia inginkan. Itu ya, itu saja yang dapat saya sampaikan ya, karena makanan sudah disajikan. Silahkan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya yang telah dihaturkan kepada kita semua, disampaikan pada kita. Dan monggo kita buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Jamaah yang ingin bertanya bisa angkat tangan, monggo. Silakan. 1, 2, 2 rin nggih. Monggo dari Mas Hermawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, kan? Satu lagi sekalian. Ya, baik yang ini penanyaannya istiqomah nih orangnya, dia lagi. Subhanallah. Yang pertama tentang takdir kita itu menikah lagi atau bercerai lah, akhirnya menikah lagi gitu ya. Teman-teman sekalian, di dalam Islam itu sampai kemungkinan hal terpahit saja dibahas gitu ya.
ya, dibahas. Artinya perceraian itu kan jadi abghadul halal indallah itu adalah at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah itu talak, perceraian. Artinya berarti apa? Artinya bukan berarti itu dilarang 100% atau melarangnya Allah gitu ya. Itu adalah satu media kalau orang berkonflik itu ya, katakan seperti itu. Bukan perceraian yang disengaja kan, tapi terjadi karena konflik. Di dalam agama itu ada media-medianya, bagaimana orang menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ada mediasi, ya. Ketika istri melakukan nusuz misalkan tidak taat sama kita atau bahkan sampai menyakiti kita secara tidak baik gitu ya, zalim terhadap kita, kemudian sampai tidak mau berhubungan dengan kita dengan alasan yang tidak jelas misalkan, padahal hak kita untuk bisa berhubungan dengan istri kita, ya. Dan kemudian dia kategorinya nusyuz, ya, melakukan pelanggaran, katakan seperti itu, ya, itu kan salah satunya bermediasi dengan cara apa? Diingatkan gak bisa, kita tidurnya berpisah dengan istri kita. Itu kan juga sudah ada upaya untuk memisahkan diri dengan pasangan kita, ya. Artinya dia ketika tidak mau menerima tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan berdasarkan syariat itu sendiri, maka kita sebagai suami itu bisa melakukan hal-hal seperti itu sebagai bentuk apa? Bentuk pelajaran bagi istri kita. Jadi tidak ada pasal KDRT di sana, tidak sampai melakukan. Islam itu melakukan dengan cara-cara yang baik, jadi nggak perlu pakai KDRT, nggak perlu pakai kekerasan. Mediasinya seperti itu. Ini udah dikasih tahu nggak bisa, ya sudah kita ranjang, maksudnya tidurnya nggak bareng dulu gitu sebagai ngetin dia. Nanti kalau misalkan udah dilakukan cara-cara itu juga nggak bisa, baru kemudian bisa saja akhirnya dilakukan perceraian, pisah 100%, udah nggak satu rumah dan lain sebagainya. Artinya ini dalam Islam terus dijadikan sebagai sebuah solusi. Jadi talak itu jangan dipahami sebagai sesuatu yang ya jelek 100% gitu ya, kalau mau dibilang seperti itu. Jadi ada sisi manfaatnya, ya. Tapi tadi dibenci sama Allah, kalau bisa jangan sampai terjadi, upayakan itu. Jadi Rasulullah itu dalam hadis yang lain disebutkan, ya, Rasul itu adalah orang yang paling baik sama pasangannya. Ya, jadi jangan sampai menyinggung hati, jangan sampai apalagi baru aja punya gaji gede sedikit ngomongnya udah poligami terus sama istrinya. Aku kan jauh dari Korea, dari Indonesia. Gimana nanti kalau aku mau ngomonginnya itu mulu? Ya perempuan lama-lama kesel juga. Ya udah nikah aja senang. Akhirnya lama-lama cerai. Ada juga perceraian yang terjadi itu awalnya berangkat dari ketidakpercayaan istri terhadap suaminya gara-gara suaminya nggak terbuka, yang artinya terbuka juga nggak terbuka, sampai urusan-urusan yang lain gitu. Ya, bikin status istrinya nyindir suami. Kayaknya di sini di Korea banyak kayak begitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya tolak itu pertama yang harus dipahami adalah sesuatu yang ada, karena itu juga bagian dari solusi. Dan tidak semua ya kejadian tolak itu kan juga disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, tidak semua. Ya, tidak semua itu. Saya punya teman dia akhirnya berpisah gara-gara istrinya tidak lagi mendukung dakwah dia gitu. Akhirnya dia putuskan, ya sudah kalau begitu kita selesai saja sampai sini. Suaminya tegas gitu ya. Ada juga misalkan kasus yang lain, ya si orang istri nggak mau nggak mau akrab, atau adalah di sini teman kita gitu ya, istrinya disuruh tinggal sama ibunya, tapi kemudian istrinya nggak mau dengan alasan nggak logis misalkan, padahal waktu awal menikah sudah sepakat. Akhirnya si suaminya mengancam lah, ya udah kalau begitu kita sampai sini saja, misalkan begitu, atau kita nggak lanjutkan. Bukan menalak, tapi kita langsung tegas seperti itu. Ya. Artinya perpisahan itu kan bisa jadi sesuatu yang positif gitu. Kalau memang harus dilakukan, ketika memang ada
asbab-asbab yang itu dianggap syariat itu benar. Ya. Kalau ditanya apakah kita jodoh sama dia, iya, pasangan kita tuh jodoh kita, teman-teman, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jangan kita lihat kekurangannya saja, kelebihannya juga luar biasa. Jangan nanti kita pada saat kita jalan bersama di awal pernikahan pada posisi yang sama secara ekonomi misalkan, ketika kita naik sedikit kita bilang, oh ini bukan jodoh saya. Itu keliru besar. Ya harus kita pertahankan apapun kondisi kita. Saya sering bilang juga di tempat yang lain, pasangan kita itu adalah ya surga kita. Kita jaga betul. Jangan sampai dia tersayat hatinya, jangan sampai tersinggung dia. Kita sayang betul sesayang-sayangnya, apa yang dibutuhkan lahir batin kita penuhi dan sebagainya. Sampai saya bilang itu sama teman-teman saya ketika tanya masalah hal-hal yang hubungannya dengan biologis, kebutuhan biologis. Obatnya kalau rindu itu cuma ketemu, kata saya. Pulanglah setahun sekali, kayak berapa sih tiket harganya? Karena ada sesuatu yang harus diobati dan itu nggak bisa disembuhkan dengan uang. Dan itu dibutuhkan oleh pasangan kita, perempuan terutama. Perempuan tuh asal ada suami itu tenangnya luar biasa. Gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sampai ke arah yang mungkin nggak ditanyakan, tapi konflik itu bisa terjadi gara-gara banyak hal. Ya. Kemudian komunikasi. Saya memperhatikan juga komunikasi yang tidak terjalin baiklah yang menjadi penyebab terjadinya perceraian itu. Maka komunikasilah yang baik. Komunikasi itu syaratnya adalah yang pertama equal. Equal itu sejajar. Berarti kita sebagai suami itu jangan merasa lebih tinggi atau si istri jangan merasa lebih tinggi. Kalau kita bisa berkomunikasi sama orang, kita harus sama merasa satu level. Saya pribadi misalkan, saya nggak mau memposisikan diri saya seperti ustadz sama teman-teman sekalian. Biasa saja nyantai. Biar teman-teman tuh sama saya juga ngobrol aja gitu. Kita sejajar. Yang kedua, jangan kita tuh ya tadi gullible ya. Yang kedua, gunakan kalimat-kalimat yang tidak ya menyinggung, gunakan kalimat yang baik, ya qaulan sadida, qaulan ma'rufa. Komunikasinya bangun yang. Jangan kita udah ngomong sama istri sudah awalnya udah saya ini suami, nggak bisa. Gua juga tahu lu suami gua kan gitu. Ya. Jadi itu ya teman-teman, itu ya komunikasi itu penting. Tapi kalau sampai udah ada proses-proses biar tidak terjadi perceraian, kita masih bercerai, ya mungkin udah begitu, udah jalannya. Ya, jadi jangan dikira apa yang akan terjadi pada diri kita itu bukan takdir. Semuanya takdir teman-teman. Baik buruk itu takdir, nggak terlepas. Tapi kan ada sabab akibat kan? Ya kan kita belajar sabab akibat, ilmu kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Kita langgeng sama istri kita lantaran kita tuh baik misalkan. Kita bisa bercerai sama istri kita sampai kemudian ternyata hak kita dengan pasangan kita hanya 2-3 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun. Bahkan ada yang sudah punya cucu, cerai juga dia. Sebabnya apa? Komunikasinya nggak baik, semakin tua. Ya. Istrinya juga semakin, dulu kan waktu nikah misalkan oke saja karena suaminya masih kaya-kayanya, beda 20 tahun gak ada masalah. Tapi ketika suaminya sudah mulai melarat, kan makin tua bedanya 20 tahun, makin gak cinta tuh istrinya. Itu juga bisa terjadi gitu. Ya. Berarti kan sebabnya karena kita juga. Maka disebutkan apapun yang terjadi itu tidak dilepaskan dalam Al-Quran itu karena perbuatan kita sendiri gitu. Ya, jadi takdir itu juga bisa disebabkan oleh kita sendiri. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi sama kita tuh semua Allah tahu. Gimana nggak tahu, ibaratnya kita bikin HP nih, orang bikin HP, orang bikin tablet, dia akan tahu akan terjadi apa kalau begini, akan terjadi apa kalau begini, Allah tahu lah, maha tahu Allah. Ini orang bakal bercerai tahun sekian, Allah tahu, semua sudah tercatat sama Allah. Dengan begitu rapih. Sampai daun yang jatuh saja sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kita pun dalam mencari rezeki, tenang aja, santai, gak akan kemana kalau itu rezeki kita. Ya, yang penting dekat sama Allah. Itu ya, Mas ya. Ya.
Ya, jadi jangan bilang udahlah mungkin takdir saya cuma nggak bisa begitu. Harus dipertahankan hubungan itu sampai kapanpun. Karena yang harus dipikirkan itu adalah hidup itu, ya hidup itu yang harus dipikirkan begini menurut saya. Dan itu diajarkan dalam agama kita. Jangan sampai kita mencari mudorot dalam hidup kita. La doror wala dirar gitu ya. Apapun itu. Nah, pernikahan juga harus dijaga karena nanti mudorotnya bukan buat kita mungkin, buat anak kita. Repot mas, udah punya anak cerai, gimana nanti pengasuhannya? Gampang tinggal cari ibu baru, emang bisa begitu? Tidak ada pertalian darah, dia beda dengan ibunya sendiri. Gitu. Ya. Jadi itu ya, dijagalah keluarganya dengan baik. Ya, kita semua sama, satu nasib, sama-sama pejuang won. Dengan cara kita berbeda saja gitu ya. Pada intinya sama. Ya. Tapi tetap harus pertahankan. Ya, jadi suami yang terbaik ya bagi pasangan-pasangan kita. Itu semua akan kembali ke kita. Kalau kita baik, pasti istri kita jadi baik, insya Allah. Kalau kita ikhlas, istri kita pasti ikhlas. Ya. Mungkin kitanya saja yang nggak ikhlas, akhirnya istri kita juga sikapnya seperti itu. Yang kedua, sampai lupa pertanyaannya mas. Oh iya, dah paham. Ya ingat, kalau kita nggak puasa karena ada uzur, ya apakah kita dapat pahala yang sama? Dapat pahala yang sama, insyaallah. Ya itu baiknya Allah ya. Man fattara shaim. Karena hadisnya kan gitu, barang siapa yang dia ya memberi makan atau memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Ya, seperti itu. Apalagi kalau kita juga puasa kan begitu kan, pahalanya double kan gitu. Kita dapat pahala buat kita sendiri karena kita puasa, kemudian kita ngasih buka juga dapat pahala lagi. Itu kan double namanya. Seperti itu. Ya, itu ya mas ya jawabannya ya. Baik, cukup. Cukuplah. Udah kenyang kan? Apa kurang? Kita cari bubur ayam nanti atau nasi uduk. Ada lagi? Oh masih, silakan. Masih. Oh masih. Banyak amat. Baik, nggak apa. Berkah insyaallah. Ya silakan. Silakan Mas Fetri. Sambil makanannya. Pernah cerita Isra Mi'raj itu ya, Nabi Musa itu. Ya, jadi memang ibadah ibadah salat itu dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalau sampai semua nabi saya perlu baca lagi ya. Tapi dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Ya, itu kan Nabi Musa saja kalau kita hafalkan urutannya pada nabi yang keberapa kan? Itu kan juga dekat dengan Nabi Adam ya. Seperti itu. Itu juga melakukan salat. Hanya jumlah dan caranya yang berbeda mas. Nah ketika syariat salat itu datang pada umat Muhammad ya, setelah proses Isra dan Mi'raj ya seperti yang sekarang kita lakukan ini, 5 waktu dengan cara seperti itu gitu mas ya. Jadi memang alasan bahwa salat itu adalah tiang dari agama itu memang benar, karena salat ini memang semua nabi saja ya itu melakukan itu. Jadi kalau kita memang mau tegak beragama seperti halnya tiang itu tegak, ya maka sholatnya jangan ditinggalkan. Ya, apapun alasannya. Bahkan para ulama ya, orang nih yang sholatnya ditinggal, ya mohon maaf nih mungkin di antara kita ada yang melakukan itu. Mau sengaja atau tidak disengaja, ketika dia sudah balik dikodok, jangan sampai nggak dikodok. Wajib itu. Ya, hukumnya wajib. Ya, jangan nanti itu. Ya, kalau teman-teman ada yang sampai meninggalkan tuh. Ya, dulu misalkan padahal udah balik gitu. Salat itu terkait dengan balik dan akil, orang yang berakal. Pertama balik berarti dia sudah usianya. Yang kedua akil itu berakal. Yang enggak salat itu hanya yang enggak berakal. Yang enggak berakal itu siapa?
orang gila. Mau kamu dibilang orang gila gara-gara nggak sholat gitu? Mau nggak? Nggak mau kan? Gila sedikit aja udah nggak mau. Wah, kamu stres ya. Udah nggak mau kita dibilang begitu. Ya jadi kalau pernah meninggalkan sengaja atau tidak disengaja, qadha. Qadha itu. Bagaimana cara qadhanya? Bisa dengan dua cara. Yang pertama, ya, setelah kita melakukan salat wajib pada saat itu, subuh misalkan, kita masih mengqadha, berarti selesai subuh kita salat 2 rakaat lagi. Niatnya saja yang berbeda. Ya, enggak langsung lillahi ta'ala tapi qadhaan lillahi ta'ala. Itu, ya. Terus begitu. Zuhur pernah, sama juga. Asar juga pernah, bisa. Jadi habis salat zuhur yang wajib langsung qadha. Atau yang kedua, bisa juga tidak berbarengan dengan waktunya. Ya, kita melakukan salat iya, di waktu yang lain atau di waktu yang bebas nggak pas waktu sholat, tapi niatnya qadha. Saya banyak, ya hitung aja semuanya. Udah berapa tahun kamu nggak sholat itu? Hitung aja udah. Iya. Yang penting jangan niat sholatnya yang 50 tahun yang lalu. Allah Akbar. Males kamu itu. Ya, enak banget kalau begitu. Ya. Itu ya. Ya Mas ya. Jawabannya kalau kurang lengkap nanti kita lengkapi insyaallah. Ada lagi? Apaan, silakan Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya talak nggak bisa begitu, dia tetap harus ada tahapan ya, nggak, ya gitu ya. Kenapa? Tahapan tadi kita lihat pada pembahasan yang sebelumnya bahwa posisi tahapan itu upaya untuk bahwa Islam itu sebenarnya nggak mudah orang nikah habis itu pisah gitu loh. Itu makanya nanti ketika datang ke KUA misalkan sebagai mediator, itu kan juga pihak KUA ada upaya untuk iya menggabungkan lagi gitu. Jadi nggak langsung 3, nggak begitu ya. Jadi seperti itu ya. Oleh sebab itu juga dengan begitu kan kita bisa lebih hati-hati. Tempo hari juga ada yang bertanya ke saya, Ustadz, saya pernah tuh ngomong lagi marah ya, lagi marah sama istri, kemudian saya talak. Itu memang ada 2 pendapat tentang hal itu. Ketika sedang marah itu dengan posisi sedang sadar itu berbeda. Saat marah itu ada juga ulama yang mengatakan talaknya tidak sah karena saat marah. Itu kan terjadinya kan biasanya kayak begitu kan ya. Saat marah, kemudian ya, nah saat marah itu ada juga ulama yang mengatakan talaknya tidak sah. Nah, tapi persoalannya itu orang yang nanya sama saya itu berulang-ulang. Wah, kamu berulang-ulang ini, kamu, kata saya nggak bisa nih main-main kamu sama pernikahan kalau begini caranya. Akhirnya saya memberikan saran kepada dia, datang sana ke KUA atau ke Mahkamah Agama, tanya itu, bagaimana status pernikahan kamu itu. Dia sempat tanya juga sama saya, apakah saya harus nikah lagi Ustadz, karena saya sudah melakukan berkali-kali seperti itu, atau akad baru lagi. Sempat tanya sana ke pihak KUA bagaimana keputusannya secara hukum. Artinya begini teman-teman ya, yang ini saya sampaikan pertama adalah bahwa talak itu tetap dengan sistematikanya ya. Ya, ada sistematika yang sudah ada dalam fikih atau dalam ajaran kita. Yang kedua sekali lagi ya, kita berupayalah ya, jangan memudah-mudahkan hal ini. Seperti itu ya, insyaallah. Waalaikumsalam. Ini saham kayaknya nih. Ya, silakan.
Baik, dah. Yang kedua lagi. Ya, baik, yang pertama ya, dualah sama lah ya, dua hal yang terkait. Apa? Ini saya sampaikan di awal. Tidak boleh orang ya, yang dia beriman, dia berakal, dia sudah balik ya, dan dia wajib hukumnya untuk melakukan puasa, meniatkan diri untuk tidak puasa satu hari itu, nggak boleh itu. Ya, kecuali memang uzurnya sudah jelas, karena misalkan dia sakit yang nggak sembuh-sembuh gitu ya, dalam posisi sakit gitu ya. Tapi kalau dia pada posisi yang tadi, skemanya atau kondisinya sebenarnya masih bisa untuk melakukan puasa setengah hari misalkan, baru kemudian karena beratnya dia nggak kuat sampai full ya, saya cuma bisa setengah hari kalau saya paksakan, sisanya nggak bisa, itu nggak bisa kan, nggak bisa puasa namanya, misalkan seperti itu. Tapi dia tetap harus sahur atau meniatkan sebelumnya itu adalah untuk puasa besok. Jadi jangan niat saya besok nggak mau puasa, itu nggak boleh. Harus meniatkan untuk puasa. Ya. Nah, yang kedua, persoalan masalah berat itu, ya, di dalam agama kita, berat itu adalah begini masalahnya teman-teman. Kalau misalkan kita nggak puasa, kalau misalkan kita puasa gara-gara puasa, ya pekerjaan kita itu, ya berat itu membuat kita jadi kena bahaya, gitu ya. Kalau kita nggak puasa, kalau kita puasa, paksakan padahal kita saat itu sedang kerja, ada bahaya yang terjadi pada kita, baru itu boleh kita nggak puasa. Jadi jangan berat itu diukurnya umum, semua yang berat, tidak. Karena bisa jadi ada satu orang dengan pekerjaan yang sama, dia merasa kuat-kuat saja untuk melakukan puasa. Tapi buat orang yang ini tidak, karena dia fisiknya berbeda. Tapi kan Islam nggak mau bilang dua-duanya harus, karena kasusnya berbeda. Yang satu bisa, yang satu nggak bisa karena dia fisiknya lemah. Maka buat yang fisiknya kuat ya paksakan untuk puasa tetap. Jangan mencari-cari nggak kuat, saya berat. Saya mau tanya, kerja di Korea nggak berat apa? Semuanya juga berat. Tidur aja berat. Itu. Tuh yang pada nganggur tanya tuh. Tidur dia, berat dia. Waduh, saya nggak dapat kerja, berat kan? Ya jadi berat itu begitu teman-teman. Berat itu membahayakan nggak kalau misalkan kita nggak puasa? Kalau kita puasa, jadi sakit kah? Jadi apakah misalkan? Tapi kalau enggak ya puasa saja. Karena kata Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu puasa, insya Allah Allah jaga. Kamu nggak tahu saja bagaimana cara Allah jaga gitu. Jangan takut gitu. Jangan takut badan jadi sakit. Jangan. Orang sekarang aja orang sampai nggak musim puasa pada puasa gara-gara badannya mau sehat. Intermittent fasting itu 16 jam dia nggak puasa dalam satu hari gara-gara badannya. Karena ketika secara kesehatan saja orang ketika puasa itu ya racun, kotoran, puasa itu posisinya toksin teman-teman. Detoksifikasi. Menghancurkan racun-racun dalam tubuh kita. Itu puasa luar biasa. Ya, kalau mau bicara tentang kesehatan. Jadi ukuran berat itu adalah ketika kalau kita melakukan itu membahayakan. Kalau tidak membahayakan, lanjut puasa. Ya, lanjut puasanya. Jangan sampai tidak. Ya. Pokoknya jangan sampai cari-cari alasan untuk tidak puasa. Itu ya. Udah, dijawab belum? Oh, cara bayarnya. Dalam Al-Quran disebutkan tuh teman-teman tuh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya. Barang siapa yang dia ya atau untuk orang-orang yang dia tidak mampu melakukan puasa, maka dia membayar fidyah. Kalau memang dia bekerja terus nggak berhenti-henti, tadi ya beratnya dalam kondisi yang tadi ya, jangan kita mendefinisikan berat semau kita tuh. Ya. Terus sama tuh, ya nggak berhenti, ya maka dia termasuk orang yang bisa membayar fidyah, gitu.
Ya, tapi kalau misalkan nanti ada berhentinya jangan bayar fidyah. Dia nggak masuk orang yang yutikunahu. Yutikunahu di situ orang tua yang renta, nggak jadi muda lagi kan orang tua kan? Itu tua, dia akhirnya nggak bisa puasa. Dia bisa tuh bayar fidyah karena dia memang nggak bisa puasa di waktu yang lain untuk membayarnya. Jadi logikanya begini, kenapa dia membayar fidyah? Dia nggak bisa qadha di waktu yang lain, gitu. Tapi kalau dia masih bisa qadha, apakah nanti selesainya kemudian dia pulang ke Indonesia kondisinya berbeda misalkan gitu ya, maka berarti dia kan masih bisa. Walaupun sebaik-baik qadha itu adalah tidak nunggu sampai 1 tahun ya. Para ulama mengatakan seperti itu karena dia hutang, nggak akan pernah bisa diselesaikan kecuali memang kita, atau tidak akan pernah selesai kecuali diselesaikan. Itu ya, Mas. Itu saja cukup saya kira karena waktu yang nggak mungkin lagi jam 8. Kami aturkan terima kasih Ustadz atas ilmunya yang disampaikan, jawaban-jawabannya kepada kita semua. Dan teman-teman semua, monggo kita tutup ngaji kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kaula cekap sementan nyuwun ngapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal aghwali muqdahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana wa madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala Muhammad